Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PJJ dan seluruh peserta didik kelas 10 IPS. Setelah kita membahas materi nilai sosial, di part kedua ini kita masuk ke materi norma sosial. Di materi norma sosial ini kita akan mengkaji 4 subtopik, yaitu pertama, pengertian norma sosial. Yang kedua, ciri-ciri norma sosial. Yang ketiga, fungsi norma sosial. Dan yang keempat, klasifikasi norma sosial. Inilah 4 subtopik yang akan kita bahas. Silahkan bisa kalian catat di buku kalian masing-masing. Oke, kita masuk ke subtopik pertama mengenai pengertian norma sosial. Perhatikan gambar berikut. Bisakah kamu ceritakan mengenai gambar tersebut? Pasti bisa ya. Ini merupakan situasi sosial di jalan raya. Lebih spesifik lagi, kumpulan orang yang sedang menunggu rambu-rambu lalu lintas menyala berwarna hijau. Karena di sini kita bisa lihat rambu-rambu lalu lintas berwarna merah. Seperti yang sudah kalian ketahui, ketika rambu lalu lintas berwarna merah, maka setiap pengendara di jalan raya harus berhenti. Atau kalian punya deskripsi yang berbeda-beda mengenai gambar ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang salah? Jelas. Jika kita perhatikan di gambar ini, pertama, kita bisa lihat ini ada pengendara yang tidak memakai helm. Seperti yang kita ketahui bahwa di jalan raya kita diwajibkan untuk menggunakan helm, memiliki SIM, kemudian syarat-syarat lainnya. Kemudian jika kita perhatikan lagi di sini, ini adalah beberapa marka jalan dan di sini ada area untuk menyeberang, khusus pejalan kaki. Nah, di sini para pengendara berhenti tidak sesuai dengan tempatnya. Jika kondisi seperti ini, apa yang seharusnya kita lakukan ketika berada di jalan raya? Tentunya kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita harus patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Jika rambu lalu lintas berwarna merah, maka kita harus berhenti di tempat yang telah disediakan. Kita juga sebagai anggota masyarakat harus menyeberang di tempat yang sudah disediakan atau zebra cross. Atau ketika kita berkendara di jalan raya, kita tidak boleh kebut-kebutan yang bisa membahayakan pengguna lain. Nah, apa hubungannya dengan norma sosial? Kita akan masuk ke pengertian norma. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, mengikat individu, mengikat kelompok, dipakai sebagai panduan atau tata cara, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Contohnya seperti di gambar tadi, rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan atau zebra cross merupakan aturan yang mengikat bagi semua pengguna jalan raya. Yang kedua, dalam sosiologi, norma sosial merupakan seperangkat aturan disertai sanksi-sanksi baik tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi memandu kehidupan sosial anggota masyarakatnya. Contohnya sebagai berikut. Di sekolah, di kelas,
Terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh siswanya. Misalkan, peraturan berdoa sebelum belajar. Contoh yang kedua, di jalan raya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Menggunakan helm, memiliki SIM, tidak kebut-kebutan, dan sebagainya. Itulah contoh dari norma sosial. Lebih spesifik lagi, kita akan melihat norma sosial menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut John Masionis, norma yaitu serangkaian aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang dapat mengarahkan perilaku anggota-anggotanya, sehingga dapat membedakan nilai-nilai yang baik dan buruk dengan tujuan adanya keteraturan sosial dalam masyarakat. Contohnya, menurut pandangan John Masionis ini adalah dengan aturan berdoa sebelum belajar tadi, kita bisa mengetahui nilai-nilai tentang keagamaan, nilai-nilai ketuhanan. Berdoa merupakan nilai yang baik, dan apabila ketika belajar kita tidak berdoa, maka pandangan orang lain menganggap kita telah mencontohkan nilai yang buruk. Contohnya seperti itu. Yang kedua, Craig Calhoun. Norma sosial merupakan aturan atau pedoman yang menyatakan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Contohnya, ketika kalian mau sekolah, kalian harus menggunakan seragam. Atau pada saat hari Senin, sebelum masa pandemi, biasanya dilaksanakan upacara hari Senin. Dan kalian diminta untuk memakai topi, dasi, dan atribut lainnya pada saat upacara. Itulah contoh penggambaran mengenai norma sosial.
Selanjutnya, ciri-ciri norma sosial. Ciri-ciri norma sosial itu ada 5. Yang pertama, umumnya tidak tertulis. Artinya, norma umumnya hanya diingat, diserap, dan diterapkan dalam interaksi sosial. Kemudian, ciri-ciri norma yaitu hasil kesepakatan bersama. Jadi, norma atau aturan dibuat berdasarkan kesepakatan untuk ditaati oleh seluruh anggotanya. Ketiga, norma bisa mengalami perubahan. Karena umumnya masyarakat itu dinamis, maka norma atau aturan selalu mengalami perubahan. Sebagai contoh, norma-norma yang mewajibkan kita untuk menggunakan masker di masa pandemi. Keempat, ditaati bersama. Artinya, aturan dibuat untuk ditaati oleh seluruh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Itu ciri-ciri norma. Dan yang terakhir, norma memiliki hukuman atau sanksi. Artinya, ketika norma itu disepakati dan diterapkan, jika dilanggar oleh anggota atau individu suatu kelompok masyarakat, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Itulah ciri-ciri dari norma sosial. Contohnya, seperti ini kita bisa melihat bagaimana norma-norma sosial yang terjadi, yang terdapat di masyarakat kita. Menghormati orang yang lebih tua atau mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua, itu merupakan norma yang harus ditaati atau dilakukan. Apabila dilanggar, biasanya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukumannya bisa teguran atau lebih tinggi lagi. Kita akan bahas di subtopik selanjutnya. Selanjutnya, mengenai fungsi norma sosial. Fungsi norma sosial itu ada 2. Yang pertama, norma mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Contohnya, aturan-aturan dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengikat setiap anggota masyarakat pada peraturan-peraturan sehingga siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Contohnya, orang yang mencuri bisa dihukum penjara. Itulah fungsi norma sosial. Selanjutnya, bagaimana klasifikasi norma sosial? Yang pertama, pembagian norma sosial berdasarkan daya ikat dan sanksinya. Ada 5, yaitu cara atau usage, kebiasaan, folkways, tata kelakuan, mores, adat istiadat, custom, dan hukum atau law. Kita mulai dari yang sanksinya paling lemah, yaitu cara. Cara, daya ikatnya lemah. Apabila suatu individu atau kelompok melanggar, hanya diingatkan atau mendapat teguran ringan. Contohnya, cara kita bertamu ke rumah teman atau tetangga, atau cara kita berpakaian ketika mengunjungi orang yang meninggal. Itu contoh cara
atau usage. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan ini kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi kebiasaan atau berulang-ulang. Daya ikatnya sudah lebih kuat dibanding cara. Contohnya, kebiasaan menghormati orang tua. Selanjutnya, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores yaitu aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak dan dijadikan alat pengawas. Contohnya, larangan untuk berjudi. Sanksinya ini berat, bisa dipenjara. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat umumnya tidak tertulis, namun memiliki sanksi baik langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, aturan di suku Baduy Dalam yang tidak boleh menggunakan alas kaki seperti sandal jepit dan sebagainya. Apabila dilanggar, bisa dikeluarkan atau dikucilkan. Terakhir, hukum atau law. Ini adalah hukum atau law yang daya ikatnya paling tinggi, paling kuat. Karena norma ini paling tegas dan mengikat untuk seluruh masyarakat. Contohnya, kita diwajibkan untuk memiliki SIM apabila ingin berkendara di jalan raya. Itulah pembagian norma berdasarkan daya ikat dan sanksinya. Dari mulai yang paling lemah yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, hingga yang paling tinggi yaitu hukum atau law. Selanjutnya, pembagian norma sosial menurut sumbernya. Yang pertama, norma agama. Norma agama yaitu norma yang bersumber dari ajaran atau kaidah suatu agama atau kitab suci. Contohnya, kewajiban sholat bagi umat Islam sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang kedua, norma kebiasaan. Norma kebiasaan yaitu norma yang bersumber dari perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Contohnya, mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang bersumber dari aturan tingkah laku di masyarakat. Contohnya, berbicara sopan dengan orang yang lebih tua atau sopan dalam berpakaian dan sebagainya. Itulah norma kesopanan. Keempat, norma kesusilaan, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia atau akhlak manusia. Contohnya, bersikap empati terhadap orang yang terkena musibah atau saling membantu dalam hal kebaikan. Itu norma kesusilaan. Norma hukum, yaitu norma yang bersumber dari peraturan resmi atau hukum suatu negara. Misalkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 tersebut ada pasal-pasal yang mengatur individu atau kelompok dalam sebuah negara atau dalam masyarakat Indonesia. Contoh lain dari norma hukum ini misalkan tidak boleh menggunakan obat-obat terlarang, tidak boleh melakukan tindakan kriminal seperti membunuh, terlibat tawuran, terlibat pencurian, terlibat pembegalan, dan sebagainya. Itulah pembagian norma sosial menurut sumbernya. Baik semuanya, itulah materi mengenai norma sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa norma sosial adalah seperangkat
Aturan-aturan berupa perintah atau larangan sebagai pedoman atau panduan individu dalam hidup berkelompok. Nilai dan norma juga saling berhubungan atau berkaitan. Jika nilai adalah sesuatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan oleh masyarakat, maka norma adalah aturan bertindak untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Demikian pemaparan materi nilai dan norma sosial. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap tunjukkan motivasi belajar kalian dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.